selamat pagi, selamat siang, selamat malam rekan-rekan para hoki lover dimanapun kawan-kawan berada. Senang banget Newbie Trader bisa kembali menyapa teman-teman ya di video-video Newbie Trader. Terima kasih banget teman-teman yang sudah setia di channel ini, terutama yang para hoki lover. Ya, semoga channel ini bermanfaat sehingga lebih banyak membuat teman-teman lebih berkembang di cara tradingnya, bagaimana mendapatkan cuan di pasar bursa saham ya. Oke, senang banget ya Newbie Trader bisa menyapa teman-teman kembali di video ini. Video kali ini Newbie Trader ingin memberikan satu yang teknik baru. Sebenarnya bukan baru, teknik ini ada di Resulchat. Cuman Newbie Trader udah hampir 2 minggu ini nyoba dan hasilnya lumayan nih. Makanya Newbie Trader mulai rangkum dan bikin di video berikut ini ya. Nah, sebelum Newbie Trader lanjutkan, Newbie Trader ingin kembali mengingatkan ke teman-teman semua yang saat ini sedang menonton video ini bahwa Haki Saham IDX tidak pernah meminta data-data pribadi ya. Jadi teman-teman keep smart ya, selalu cerdas. Jangan mudah terbuai dengan bermacam-macam hal-hal yang membiuskan di sana ya. Semoga teman-teman tetap waras, tetap clever, tetap pinter ya. Jadi sebenarnya di bursa saham teman-teman akan berhasil apabila teman-teman segera mandiri ya. Mendapatkan saham sendiri, trading sendiri, teman-teman akan berhasil. Oke. Nah, jadi itu ya disclaimer ya teman-teman bahwa Haki Saham tidak pernah meminta data, password, OTP atau apapun itu. Demikian juga ya, Newbie Trader juga tidak pernah mengadakan yang aneh-aneh begini, grup saham apa ini, punya grup khusus, tidak pernah. Newbie Trader tidak pernah punya itu. Newbie Trader hanya ada di Haki Saham Group ya. Newbie Trader ada di sana, memantau teman-teman, juga ngikut perkembangan di sana. Lalu apa yang Newbie Trader bisa kasih tahu ya, Newbie Trader akan sharing di channel ini ya kepada teman-teman semua. Jadi itu ya teman-teman, selalu waspada dan selalu menjadi orang yang smart. Oke, berikutnya Newbie Trader ingin menyampaikan bahwa Haki Saham IDX saat ini memiliki 3 grup ya. Jadi hanya 3 grup ini yang benar-benar di bawah under Pak Mansu kontrol. Ya, jadi ada user Haki Saham IDX ini teman-teman. Ya, siapapun yang mau tertarik dengan Haki, baik dia yang donatur maupun belum donatur, silahkan teman-teman masuk ke sini ya. Teman-teman masuk di sini, nanti teman-teman bisa bertanya di sana, Haki Saham IDX ini apa, lalu fungsinya apa, lalu apa ya. Tapi kalau teman-teman tanya saham jangan di sana. Pasti nggak akan ada ya. Berikutnya kalau teman-teman yang sudah menjadi donatur ya, silahkan teman-teman bergabung di Pemula Haki Saham IDX ya. Di Pemula Haki Saham IDX ini grupnya apa? Nah, di grup ini teman-teman yang pingin mempelajari dasar-dasar haki ya, dasar-dasar komen, dasar-dasar charting, lalu apapun. Jadi ini teman-teman yang benar-benar baru ya, jadi yang benar-benar baru, yang baru bergabung di Haki Saham IDX dan dia benar-benar belum tahu ini mau ngapain ya, silakan teman-teman masuk ke Pemula Haki Saham IDX ini. Nanti silakan teman di sana tanya. Nanti ada banyak senior-senior yang akan bantu, termasuk Pak Mansu juga. Kadang-kadang saya lihat ya, Pak Mansu keren ya. Di samping kesibukannya beliau mengontrol booth ya, jadi saya masih sempat bantu di sana. Silakan teman-teman ditanya di sana ya, bagaimana charting, bagaimana screening, komennya apa-apanya di sana. Silakan teman-teman tanya di Pemula Haki Saham IDX. Jadi Haki Saham IDX Pemula di sana fungsinya adalah buat teman-teman yang baru fresh ya, yang benar-benar belum tahu ini Haki mau diapain, seperti apa berikutnya. Nah, berikutnya buat teman-teman yang sudah mulai merasa senior. Ya. Keren ya. Ada satu grup baru ya. Ya, silakan teman-teman yang sudah menjadi donatur masuk di Haki Zen Town Hall ya. Haki Zen Town Hall ini adalah wadah di mana teman-teman bisa mengekspresikan, bisa bertanya, bisa berkonsultasi, bisa saling bertukar pikiran, bisa saling belajar di sana ya. Jadi Town Hall ini di sana banyak sekali senior-senior ya. Ada Bunda Elbi, ada Mr. Seye, ada Om Astra juga, dan banyak lagi lain-lain senior di sana ya yang tidak bisa disebutkan satu-satu. Yang di sana kadang-kadang memberikan
ilmu ya, memberikan ilmu sekalipun itu tidak vulgar di sana. Biasanya ada kok ilmu-ilmu di sana kalau teman-teman yang klik di sana. Nah, silakan teman-teman masuk di Haki Zen Town Hall di sana. Di sana juga kita membicarakan bagaimana cara kita memaksimalkan haki saham IDX ya. Jadi itu intinya grup-grup ini dibikin, bukan mau nyari saham apa besok tunggu jalan, saham ini nanti harganya di berapa. Don't. Jangan tanya di sana. Di sana pasti nggak akan ada yang jawab gitu ya. Tapi kalau mau nanya bagaimana ini EMA bekerja, bagaimana ini Koman ini bekerja ya, di sana pasti akan banyak yang akan membantu teman-teman menjelaskan apa sih penggunaan Haki But Saham IDX ini sehingga teman-teman dapat mampu memaksimalkan Haki But Saham IDX. Oke ya, cukup ya untuk cuap-cuap awal. Kita langsung lanjut, apa sih yang ingin newbie trader kasih hari ini. Nah, hari ini newbie trader ingin memberi satu teknik ya. Satu teknik ini teknik yang simple kalau menurut newbie trader, gampang dimengerti, mudah dipahami dan mudah dipraktekkan. Teknik ini ada di resume chart ya. Hanya saja kalau nggak salah ini tidak, dia dalam bentuk ketikan oleh Mbak Pupu ya. Oh ya, ini teknik dari Mbak Pupu ya. Dari Mbak Pupu, hanya saja newbie trader coba mengkombinasikan dengan stylenya newbie trader sehingga ini terciptalah nama Madagaskar. Kenapa newbie trader kasih nama ini ya, supaya nama ini mudah diingat, jadi teman-teman gampang mencernanya lalu tahu apa-apa yang bisa akan digunakan di teknik ini ya. Intinya teknik ini adalah pemikiran dari Mbak Pupu ya. Thank you banget Mbak Pupu kalau Mbak Pupu monitor channel ini. Thank you juga Mas Paidal yang sebagai kepala perpus di sana yang sudah merangkum semua, dan teman-teman lain Om Astra dan siapapun di sana yang telah berkontribusi banyak di perpustakaan Haki But Saham IDX di sana ya. Buat teman-teman yang belum datang ke sana, silahkan datang di sana. Mas Paidal lagi nggak punya teman ngopi di sana. Oke, lanjut lagi. Apa sih teknik Madagaskar? Teknik Madagaskar ini adalah teknik pemampatan parabolik SAR. Parabolik SAR itu pesar ya. Nah, MAS ini singkatan dari apa? Ini adalah singkatan dari MACD ya, SAR, Guppy Oscillator, MACD ya, MACD, pixel ya, lalu Guppy Oscillator dan parabolik SAR ya. Makanya newbie trader paling gampang bikinnya jadi namanya Madagaskar. Ya, jadi teknik ini apa? Nah, teknik ini dia hanya menggunakan 4 indikator dasar yang teman-teman bisa pakai dan teman-teman bisa nanti setting chartingnya ya. Teknik ini menggunakan 4 indikator dasar, yaitu pertama yaitu parabolik SAR atau PSAR ya. Teman-teman untuk kode chartingnya menggunakan kode O1 ya, kode O1. Nanti teman-teman silahkan nanti cari di sana. Berikutnya kita menggunakan MACD. MACD di sana kode chartingnya adalah I16 ya, I16. Nanti silahkan teman-teman mengetik juga di sana. Lalu kita menggunakan Guppy MMA Oscillator. Nah, sebenarnya sih kalau nggak pakai Guppy juga nggak apa-apa sih, udah ada MACD. Hanya saja di screening itu ada namanya MACD SAR yang dia udah menggabungkan MACD dan SAR. Lalu Guppy ini untuk mengkonfirmasi gampang ya. Kalau newbie trader lebih gampang membaca Guppy sebenarnya. Itu lebih feel-nya newbie trader masih kena di sana. Makanya nanti ini teman-teman bisa obrak-abrik lagi ya, teknik ini tidak bisa baku ya, bukan teknik baku, teman-teman bisa menambahkan, bisa menghilangkan, itu feel free, teman-teman silahkan aja. Yang penting menghasilkan cuan. Ya, Guppy MMA Oscillator ini teman-teman bisa menggunakan kode charting I39 ya, kode charting I39. Lalu yang keempat adalah pixel ya. Teknik pixel ini teman-teman menggunakan kode charting adalah I40 ya, I40. Nah, makanya nanti di template chartingnya teman-teman silahkan mengetik ini. Nanti kode chartingnya akan muncul ya, teman-teman akan muncul seperti ini nantinya, chartingnya akan seperti ini ya. Nah, seperti ini. Di sini ada Guppy ya, lalu pixel dan ini besar dan yang lain ya. Nanti seperti itu. Kode chartingnya adalah garis miring DC EMA 200. Nah, kenapa mengasih EMA 200?
teknik ini adalah teknik follow trend ya. Jadi lebih bagus kalau teman-teman mengikuti tren yang sedang naik. Nah, newbie trader sendiri menggunakan EMA 200 sebagai indikasi bahwa saham itu sedang uptrend. Jadi selama saham itu berada di atas EMA 200, itu newbie trader menganggap bahwa saham itu sedang uptrend. Ya, kalau dia di bawah MA 200 artinya sedang downtrend. Makanya newbie trader selalu menggunakan MA 200 sebagai patokan bahwa saham itu sebenarnya lagi uptrend. Sekalipun dia lagi merah, selama dia berada di atas MA 200, newbie trader akan menganggap itu sebagai saham yang sedang uptrend. Nah, nanti teman-teman silahkan koprek ini ya. Tidak harus mengikuti newbie trader, teman-teman yang menggunakan EMA 50, KMA 100, KMA 20 atau MA 20, KMA 50 ya terserah. Apapun teman-teman yang mau gunakan, silahkan ganti juga nggak apa-apa. Ini hanya sebagai contoh. Dan newbie trader menggunakan ini hanya karena newbie trader memanfaatkan EMA 200 sebagai patokan newbie trader untuk memanfaatkan saham-saham yang sedang uptrend ya. Nah, berikutnya kita masuk lagi O1. O1 itu adalah parabolic SAR, I16 itu ada MACD, Guppy oscillator itu adalah I39 dan VIXEL adalah I40. Jadi nanti kode chartingnya nanti teman-teman silahkan kode chartingnya nanti silahkan teman-teman ikut ini ya. Nanti tinggal ketik di sana atau copy paste ini atau nanti silakan teman-teman copy di template chartingnya teman-teman sehingga teman-teman juga bisa membaca ini nantinya. Oke, lanjut. Berikutnya screening common. Ada 4 screening common yang teman-teman bisa gunakan untuk mencari saham-saham yang menggunakan teknik ini ya. Pertama yaitu skor MACD SAR GOGC. Itu teman-teman bisa pakai. Lalu skor MACD SAR PIK ya. Jadi teman-teman juga bisa pakai. Nah, yang simpel ini yang menurut Mbak Pupu ya, dan Mbak Pupu juga udah pernah sharing, ini adalah teknik ini bisa menggunakan pesar 1 PIK juga bisa dan pesar 3 PIK juga bisa untuk men-screening saham-saham yang saat ini sedang masuk di dalam kategori teknik ini. Nanti teman-teman bisa menggunakan 4 screening ini. Apakah 4-4-nya siapa kayak? Ya silahkan. Mau pakai 1 ketemu juga udah bisa. Yang penting adalah teman-teman bisa membaca syarat-syarat di mana saham-saham yang layak kita ikuti, layak kita masukkan dengan teknik ini nantinya. Otomatis kita harus membacanya di charting ya yang benarnya, sehingga kita dapat mengambil kesimpulan. Nah, berikut lanjut. Rule dasar. Jadi rule dasar ini ada 3 ya yang umum yang ingin newbie tegankan untuk teman-teman yang menggunakan teknik ini. Pertama yaitu saham yang sedang kita cari setelah screening itu pastikan sedang uptrend. Pastikan dia sedang uptrend. Jadi kalau newbie trader kan pakai EMA 200, jadi pastikan dia berada di atas EMA 200. Ya, sedang berada di atas EMA 200. Nah, berikutnya adalah pesar di bawah candle ya. Jadi ada parabolic SAR baru pertama muncul itu lebih bagus ya. Baru pertama muncul lebih bagus. Tapi tidak murni harus pertama muncul. Yang penting adalah pesarnya dia berada di bawah candle. Berada di bawah candle disertai kotak pixelnya ketiganya hijau, lebih pertama makin bagus ya. Pertama makin bagus. Nah, berikutnya adalah MACD-nya sedang GC. MACD-nya sedang golden cross, lalu garis Guppy-nya itu triggernya berada di atas signal ya. Triggernya berada di atas signal atau dia baru crossing trigger ke atas. Itu cepet, itu cakep ya. Itu cakep biasanya gitu. Nah, yang berikutnya ada ketiga yaitu lebih bagus lagi kalau momentum ini disertai dengan volume yang besar. Ya, volume besar itu teman-teman bermacam-macam ya. Kalau menurut newbie trader maksudnya persepsinya seperti apa. Tapi kalau buat newbie trader volume besar itu minimal dia 2 kali lebih besar dari volume hari sebelumnya. Ya, jadi kalau dia 2 kali lebih besar dari volumenya hari sebelumnya, itu newbie trader menganggap volume itu gede. Ya, ini biasanya akan lebih bagus lagi kalau terkonfirmasi dengan volume, bahwa volume itu tidak bisa membohongi ya, tidak bisa membohongi pergerakan suatu harga. Oke, nah ini rule buy-nya. Rule buy-nya adalah kita buy pada saat candle hijau break dan memotong pesar. Dia candle hijau break dan memotong area
parabolik SAR ya. Makanya ini sebenarnya lebih bagus bagi kalau teman-teman itu mengerti tentang namanya candle power ya, candle power. Nah, nanti mungkin di next video newbie trader akan kupas ini tentang candle power, karena ini penting banget ini. Biasanya candle power itu adalah penanda biasanya bahwa itu mungkin akan berbalik atau dia akan berkelanjutan atau apapun itu. Nah, berikutnya adalah akan lebih bagus bila disertai dengan volume ya, jadi rule buy-nya sih. Tapi apakah dia harus selalu hijau? Enggak juga. Ada juga saham-saham yang dia break merah gitu ya, tapi nggak taunya dia terus naik. Nah, itu nanti akan newbie trader tunjukin ya. Ada juga yang seperti itu. Lalu nah ini adalah penggambarannya ya. Mungkin tadi secara tulisan teman-teman mungkin akan bingung, tapi kalau dengan penggambaran ini mungkin newbie trader akan menjelaskan mungkin akan lebih gampang. Jadi teknik ini menggunakan ini ya, inti utamanya adalah parabolik SAR yang titik-titik dot ini loh teman-teman. Ya, karena ini channel buat newbie ya, buat teman newbie ya. Jadi yang kalau teman-teman newbie nemukan ini yang titik-titik atas bawah ini, nah ini yang namanya parabolik SAR. Lalu berikutnya ini adalah pixelnya, ini adalah MACD-nya, dan yang ini adalah Guppy oscillatornya. Nah, teknik ini yang kita cari adalah saham-saham yang uptrend. Ini yang ini MA200 ya, MA200, dan dia berada di atas. Nah, syaratnya adalah pertama adalah dia ngebreak nih, Jadi ini candle yang ini dia ngebreak parabolik SAR yang di atas. Nah, jadi ini titik ideal kita masuk adalah titik pada saat dia ngebreak di sini ya. Kalau ini berarti di harga 1200-an ya. 120-an ya. Ini contoh saham MLPL ya. Ini contohnya seperti itu. Dimana disertai dengan volume ya. Ini volumenya lebih tinggi dari yang kemarin. Pixelnya baru hijau. MACD-nya itu crossing. Ya, ini sebenarnya bukan crossing lagi, dia udah di atas, dan Guppy oscillatornya itu adalah berada di atas atau dia crossing. Nah, saham-saham seperti ini yang kita incar. Saham-saham seperti ini. Jadi target masuk kita adalah pada saat dia sedang ngebreak ya, ngebreak ini. Makanya sebenarnya buat saham IDX itu Pak Mansur sudah bangun dengan pemikiran yang matang. Kalau teman-teman melihat seperti ini dan dia belum ngebreak ya, teman-teman tinggal pasang alert me. Ya, sebenarnya alert me ini berfungsi bahwa ini nanti saham ini kalau dia ngebreak kuat, saya ikut deh gitu kan. Ya, teman-teman bisa lihat ini di harga berapa, lalu kita set dengan alert me di situ. Jadi pada saat alert itu muncul ya, artinya konfirmasi teknik Madagaskar itu akan berkelanjutan, maksudnya kita entry. Ya. Itu ya. Berikutnya adalah stop loss dan TP. Nah, untuk stop loss ini newbie trader rada-rada bingung sih ya. Kenapa? Karena toleransi kerugian setiap orang itu berbeda. Ya, toleransi kerugian yang berbeda. Makanya stop loss itu newbie trader lebih bilang begini. Stop loss itu silahkan teman-teman tentukan berapa sih teman-teman siap kehilangan duit ya. Ya. Kalau teman-teman yang scalper newbie trader, kalau lagi scalper yaitu teman-teman newbie trader nggak mau lebih dari 2%. Yaitu newbie trader akan out di situ. Tapi kalau swing beda lagi, ya swing pasti beda lagi. Kita melihat titik-titik yang kemungkinan dia bisa tidak tersentuh, atau kalaupun tersentuh ya berarti dia udah berbalik ke arah. Nah, makanya di sini teman-teman silahkan menentukan toleransi kerugiannya teman-teman masing-masing yang bisa diberikan. Ya. Tapi ada juga dengan menggunakan teknik-teknik ini juga bisa nanti ya, teman-teman juga bisa mencontoh menggunakan ini ya. Menggunakan ini nanti beli di sini contohnya ya, teman-teman stop lossnya di mana? Di area sini, di area akumulasi ini ya, dianggap sebagai support. Kalau dia jebol keluar juga bisa ya. Apa istilahnya, swing low dari candle itu juga bisa seperti itu ya. Nah, lalu teknik profitnya untuk teknik ini ada dua kalau menurut Pak Buku ya, ada dua, yaitu kalau teman-teman yang mau harian dan teman-teman yang mau swing. Makanya teknik profitnya berbeda. Nanti newbie trader akan kupas di slide yang berikutnya. Nah, ini adalah teknik kalau kita menggunakan harian. Nah, teman-teman tadi udah saya jelaskan bahwa selama ini masuk ya, kalau ini udah masuk nih, lihat ini mulai nge-cross, lalu volumenya besar ya, pixelnya baru hijau, MACD-nya cross. Nah, kita buy-nya adalah pada saat dia ngebreak parabolik SAR-nya
titik parabolik SAR-nya diikuti oleh power candle. Ini kan power candle gede full. Nah, ini untuk yang scalping ya, untuk yang teman-teman yang scalping. Cara stop lossnya kalau scalping newbie trader ya, newbie trader nih, versi newbie trader biasanya newbie trader tidak lebih dari 2%. 1,5%, 2% itu udah out. Ya, itu udah out. Apakah nanti dia berbalik ya terserah. Artinya newbie trader gagal di saham itu. Nah, berikutnya adalah setelah kita menentukan stop lossnya. Nah, untuk TP-nya ini yang penting. Kalau teman-teman yang scalping, ini lebih cocok sebenarnya yang beli sore terus jual pagi ya. Beli sore jual pagi. Teman-teman lihat ini ada sisa dari titik dot ini ke atas ini, ada sisa candlenya berapa panjangnya. Target kita sepanjang ini aja. Jadi target kita sepanjang ini dari crossing ini ke atas ya, kalaupun dia turun lagi ya. Nah, ini jarak target kita. Nah, besoknya kita jual sejarak itu ke atas. Itu out. Itu kalau teman-teman yang mau trading cepat ya. Scalping cepat atau trading cepat atau day trader ya. Ini sebenarnya teknik ini bagus kalau beli sore atau jual pagi ya, dimana kita udah melihat konfirmasi bahwa konfirmasi penembusan parabolik SAR itu benar-benar terjadi ya. Jadi bagusnya belinya sore. Nah, ini teknik yang pertama. Jadi teman-teman melihat sisa jarak dari break SAR ini ke atas. Nah, itulah target kita ke atas ya. Stop lossnya ya nanti teman-teman kalau yang scalping, yang daily trade itu nanti teman-teman bisa atur sendiri potensi kerugian yang teman-teman siap tanggung. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah teman-teman yang swinger nih. Buat teman-teman yang swinger, teknik swing ini teman-teman bisa menggunakan ini ya. Gunakan ini contoh, maaf ya. Contoh, nah ini untuk saham MLPL nih contoh. Jadi kita beli di break ya. Jadi yang penting ini semuanya masuk ya. Dia berada di atas EMA, lalu dia crossing ya. Triggernya crossing, pixelnya baru pertama hijau dan MACD-nya itu crossing. Nah, kita belinya pada saat dia break. Pada saat dia break itu adalah area beli kita. Area beli kita di sini pada saat dia break. Nah, lalu stop loss kita adalah di titik SAR yang di bawah candle itu. Nah, itu rentang jarak itulah toleransi kita, toleransi kerugian. Nah, take profit teman-teman tinggal ukur jaraknya dari break SAR itu ke arah SAR yang bawah itu jaraknya berapa. Nah, itu adalah take profit yang pertama. Berikutnya ditambahkan ke atas itu adalah take profit yang kedua. Nah, ingat bahwa tidak semua saham bisa seperti ini. Makanya teman-teman butuh lihat historinya ke belakang. Apakah saham ini dia take profitnya seberapa besar. Kalau dia udah naik, ini take profit berapa besar. Nah, seperti MLPL ini kan dia bisa 2 kali take profit, 2 kali jarak dari SAR ini, 1 dan 2 dia terpenuhi ya. Ini terpenuhi. Makanya kemarin newbie trader sempat masuk lagi dan target newbie trader 2 TP. Nanti kita lihat apakah tercapai apa tidak. Nah, ini buat teman-teman yang senang swing ya. Senang swing maksudnya tidak bisa memantau market itu dengan setiap hari. Jadi teman-teman bisa lebih santai. Nah, ini teknik yang teman-teman bisa gunakan. Ya, jadi yang kalau teman-teman yang tadi scalper atau daily trade ya, jarak sisa candle break itu ke atas itulah jarak take profit kita. Lalu kalau teman-teman yang swinger itu nanti teman-teman lihat jarak break ini dengan SAR yang di bawahnya. Nah, ini jarak ini ditambahkan ke atas. Bisa 2 kali, bisa sekali ya. Itu tergantung saham-sahamnya seperti apa. Nanti karakter saham itu berbeda. Oke ya, gitu ya teman-teman. Simple ya. Teknik ini simple banget. Buat teman-teman yang baru di bursa saham, newbie, yang penting teman-teman mau baca dan mau mempelajari ini, praktekkan, teman-teman bisa. Saya newbie trader yakin bisa memanfaatkan teknik ini. Nah, berikutnya ini adalah studi case trying. Jadi sebelum newbie trader kasih ke teman-teman, teknik ini udah newbie trader coba dulu dan newbie trader sudah tes. Nah, ini tanggal 25 kemarin teman-teman newbie trader menggunakan skor MACD SAR dan DOGC dan MACD SAR dan PIK ya. Nah, kedapatlah 2 saham ini, MLPL dan MEDC ini tanggal 25 kalau nggak salah hari Minggu ya.
masih hari Minggu masih libur kalau nggak salah, kalau Sabtu apa Minggu gitu kalau nggak salah, itu nggak lagi pasar nggak jalan ya. Lalu berikutnya tanggal 26-nya, nah bener ya, hari Minggu ya, tanggal 26-nya newbie trader itu mantau MLPL waktu dia ngebik, newbie trader masuk ya. Jadi newbie trader masuk di area 192 apa 191 waktu itu ya, lupa ya. Jadi newbie trader masuk di area sini, nggak taunya di merah. Nah, karena newbie trader udah masuk dan di target newbie trader itu adalah di bawah ini, stop lossnya nggak kena, jadi newbie trader biarin. Nah, kenapa newbie trader masuk? Karena ini confirm ya, dia crossing lalu volumenya nggak besar sebenarnya, cuman Pak newbie trader melihat bahwa historinya ini dia tidak lama, koreksinya hanya sebentar terus naik lagi ini. Lalu fignya masih hijau semua dan ini masih crossing, makanya newbie trader waktu itu ambil di area 190-an kalau nggak salah newbie tradernya di MLPL ya. Ya, berikutnya adalah benar. Nah, ini tanggal 30 ya, hari kemarin. Tanggal 30 setelah dia koreksi. Nah, ini adalah target stop loss-nya newbie trader, ternyata tidak tersentuh. Newbie trader entry di area sini. Target pertama newbie trader itu adalah satu kali ini terpenuhi ya. Targetnya terpenuhi. Newbie trader baru take profit sedikit ya, belum take profit semua, baru newbie trader ambil sedikit karena ini sudah terpenuhi target yang pertama. Nah, karena newbie trader melihat bahwa historinya ini selalu 2 kali target profitnya, maka newbie trader target profitnya naikin 2 kali ya. Jadi target profit nanti mungkin di area 280-an atau 2300-an. Newbie trader akan take profit di sana. Karena newbie trader di saham ini swinger ya. Ya, swing. Ini saham bukan baru sebenarnya, newbie trader udah keluar masuk di sini dari harga 60-an 70-an. Hanya newbie trader yakin bahwa take profit yang kedua ini juga akan dapat, tapi nggak tahu kapan. Tapi untuk saham ini akan dapat. Nah, ini untuk saham MLPL yang waktu itu newbie trader screening pada tanggal 25, tanggal 26-nya masuk ya, ini merah. Katanya dia naik dan berikutnya naik lagi. Dan kemarin ditutup merah ya. Saya rasa wajar dia koreksi. Oke, itu MLPL. Nah, ini. Oh ya, newbie trader masuk di area 190 katanya. Jadi lumayan, masih 2 digit newbie trader masih profit di sana 14% sampai kemarin, sampai hari Jumat kemarin. Ya. Nah, berikutnya adalah saham MEDC ya. Itu tanggal 25 kemarin ya. Harusnya kita beli di sini, dia turun, naik dan berikutnya dia nge-break. Makanya saham seperti ini bagus swingnya. Makanya teknik ini sebenarnya swing. Newbie trader lebih saran buat teman-teman yang newbie, bagus swing untuk saham, untuk teknik ini bagus swing, jangan copet ya. Kalau copet kita ngelihat saham yang benar-benar fluktuatif dan dia pergerakannya tinggi. Cuman biasanya saham-saham banyak yang gak liquid ya, apalagi indeks lagi sedang gak mendukung. Jadi teman-teman yang sering nyopet ya hati-hati. Ya, newbie trader sendiri mulai mengurangi frekuensi copetnya karena ya di samping newbie trader juga udah mulai ada gawean sedikit. Newbie trader juga tidak bisa memantau terlalu setiap hari. Newbie trader juga mulai hanya swing saat ini. Ada saham yang bagus, confirm akan masuk. Nah, ME di sini newbie trader tidak masuk ya, newbie trader nggak ngambil, tapi newbie trader hanya ingin menunjukkan ke teman-teman bahwa teknik ini bisa teman-teman pakai. Ini bahwa dia targetnya kecapai kok ya. Jadi kalau kita masuk di break di sini, area break memang dia turun, tapi dia belum menyentuh stop loss, belum menyentuh stop loss. Lalu sesuai dengan target berikutnya dia terpenuhi, target ini terpenuhi. Nah, saham teknik ini newbie trader ini menunjukkan bahwa teknik ini teman-teman bisa pakai. Nah, berikutnya ini yang tanggal 29. Tanggal 29 kemarin nyoba ngecek lagi MACD SHAR, GeoGC, ada 3 saham yaitu IPTP, PTBA. Nah, IPTP dan PTBA newbie trader tidak masuk, tidak ambil waktu itu. Kenapa? Karena dia sedang berada di bawah EMA 200 ya. Makanya newbie trader nggak ngambil waktu itu. Nah, yang newbie trader lihat adalah MLIA. MLIA newbie trader juga tidak masuk. Kenapa? Ini nggak liquid waktu itu.
nggak liquid, makanya newbie trader tidak masuk. Tapi newbie trader hanya ingin menunjukkan ini sebagai bahan pelajaran kita bahwa teknik ini teman-teman bisa pakai ya. Ini saham Emilia ya, Emilia. Nah ini tanggal 29 bahwa dia ngebreak cepat banget, ini saham nggak liquid ya, kencang banget ya. Kalau kita ngambil di sini, nah target profit kita adalah dari sini ke sisanya, ya. Lihat ini crossing, volume tinggi, pixel hijau, ini crossing, dan ini crossing yang dongak lagi ya, kencang banget itu matian bahwa kencang. Nah jadi target kita adalah di sini, ini tanggal 29. Nah, lihat apa yang terjadi di tanggal 30, ternyata benar ya. Target ini terpenuhi kok. Ya. Target ini terpenuhi. Jadi kalau teman-teman yang masuk di ngambil waktu ARA ini, kalau nggak salah saham ini ARA. Waktu ARA pun ya teman-teman ngambil 3% juga dapat sih. Ya, tapi newbie trader tidak menyarankan ngambil yang udara. Ya, ada juga saham-saham yang udara besoknya ARB banyak. Ya, jadi sebenarnya bagaimana kita mencari momentum pada saat dia area break ya. Area break ataupun kalau dia ngebreak belum terlalu jauh dari titik break itu. Yaitu nah ini kita ambil jaraknya dari sisa ini ke atas dan ini ke atas, dan memang benar ini dari ini jarak ini ke atas ini ya terpenuhi. Jadi kita tidak perlu ambil di arah. Oke, itu ya teman-teman. Jadi begitu teknik Madagaskar, semoga teknik ini bisa menjadi referensi teman-teman para newbie, sehingga para newbie makin banyak referensi untuk teknik yang teman-teman bisa gunakan. Tinggal teman-teman lihat mana yang konsisten bisa memberikan cuan, gunakan itu. Selagi dia memberikan cuan, jangan pernah diganti teknik itu. Oke ya teman-teman, gitu aja. Semoga video ini bermanfaat dan channel ini selalu memberikan manfaat buat teman-teman. Jangan lupa subscribe, like, dan jangan lupa kita bergabung. Yang teman-teman belum donatur di luar sana, hanya tahu haki, silahkan segera bergabung menjadi donatur dan memanfaatkan booth keren ini. Itu aja teman-teman, semoga video kali ini bermanfaat dan menjadi ilmu yang bagus buat teman-teman, melipat gandakan keuangannya teman-teman. Gitu aja teman-teman, sampai jumpa di next video. Bye bye.